Manajer biaya strategis menekankan pentingnya fokus eksternal dan kebutuhan untuk mengenali dan mengeksploitasi hubungan internal dan eksternal. Manajemen biaya siklus hidup atau life cycle cost adalah pendekatan yang terkait yang membangun kerangka kerja konseptual yang memfasilitasi kemampuan manajemen untuk mengeksploitasi hubungan internal dan eksternal untuk memahami apa yang dimaksud dengan manajemen biaya siklus hidup. Pertama-tama, kita harus memahami konsep siklus hidup produk dasar, yaitu yang pertama, ada sudut pandang siklus hidup produk. Siklus hidup produk hanyalah waktu produk itu ada, yaitu dari konsepsi hingga pengabaian. Biasanya, siklus hidup produk ini mengacu pada kelas produk secara keseluruhan seperti mobil, tetapi juga dapat merujuk pada bentuk tertentu seperti station wagon dan ke merek atau model tertentu seperti Toyota Camry. Selanjutnya yang A yaitu ada sudut pandang pemasaran. Produsen barang ataupun jasa memiliki dua sudut pandang mengenai siklus hidup produk, yaitu sudut pandang pemasaran dan sudut pandang produksi. Sudut pandang pemasaran menggambarkan pola penjualan umum suatu produk saat melewati tahap siklus hidup yang berbeda. Gambar 11.10 menggambarkan pola umum dari pandangan pemasaran dari siklus hidup produk, yaitu yang terdapat pada slide berikutnya, yaitu yang ini, yang terdiri dari yang pertama tahap introduction, terus semakin meningkat pada tahap grow atau pertumbuhan, terus juga semakin meningkat pada tahap maturity, dan setelah tahap maturity mengalami penurunan atau decline. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Tahapan-tahapan yang berbeda yang telah diidentifikasi oleh pemeran atau gambar pada 11.10 ini adalah pengenalan atau introduction, pertumbuhan atau grow, jatuh tempo atau maturity, dan penurunan ataupun decline. Tahap pengantar ditandai dengan kegiatan praproduksi dan startup, di mana fokusnya adalah mendapatkan pijakan di pasar. Seperti yang ditunjukkan pada grafik atau gambar 11.10 tadi, tidak ada penjualan untuk jangka waktu tertentu atau periode praproduksi ataupun sebelum produksi, dan kemudian memperlambat pertumbuhan penjualan saat produk diperkenalkan. Tahap pertumbuhan atau grow adalah periode waktu ketika penjualan meningkat lebih cepat. Tahap kematangan adalah periode waktu ketika penjualan meningkat lebih lambat. Dan akhirnya kemiringan atau dari kurva penjualan pada tahap jatuh tempo atau maturity menjadi netral dan kemudian berubah menjadi negatif yaitu pada tahap decline. Tahap penurunan atau decline ini adalah ketika produk kehilangan penerimaan pasar dan penjualannya mulai menurun. Selanjutnya yang B yaitu sudut pandang produksi. Sudut pandang produksi dari siklus hidup produk mendefinisikan tahapan siklus hidup dengan perubahan dalam jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan, kegiatan produksi, dan kegiatan logistik. Sudut pandang produksi menekankan biaya siklus hidup, sedangkan sudut pandang pasar menekankan perilaku pendapatan penjualan. Biaya siklus hidup adalah semua biaya yang terkait dengan produk untuk seluruh siklus hidupnya. Biaya ini termasuk penelitian, yaitu ada konsepsi produksi, ada pengembangan, yaitu perencanaan, desain, dan pengujian, ada produksi, yaitu kegiatan konversi, dan dukungan logistik ataupun iklan, distribusi, garansi, layanan, servis produk, dan lain sebagainya. Siklus hidup produk dan kurva komitmen biaya terkait diilustrasikan dalam tampilan berikut ini, atau gambar 11, yaitu ada research, ada planning, ada desain, ada testing, ada production, dan logistik. Selanjutnya yang C itu sudut pandang siklus hidup yang dapat digunakan. Seperti siklus hidup produksi, tahapan siklus hidup konsumsi terkait dengan aktivitas. Kegiatan-kegiatan ini mendefinisikan 4 tahap, yaitu pembelian, pengoperasian, perawatan, dan pembuangan.
Sudut pandang siklus pemakaian yang habis pakai menekankan kinerja produk dengan harga tertentu. Harga mengacu pada biaya kepemilikan yang meliputi elemen-elemen berikut, yaitu biaya pembelian, biaya operasi, biaya perawatan, dan biaya pembuangan. Dengan demikian, total kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh harga beli dan biaya pasca pembelian. Yang kedua, ada sudut pandang interaktif. Ketiga sudut pandang siklus hidup menawarkan wawasan yang dapat bermanfaat bagi produsen barang dan jasa. Faktanya, produsen tidak dapat mengabaikan salah satu dari ketiganya. Program manajemen biaya siklus hidup atau life cycle cost yang komprehensif harus memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada, karena life cycle cost ini mencakup keseluruhan saja, bukan pada tahap tertentu. Pengamatan ini juga menghasilkan definisi manajemen siklus hidup yang terintegrasi dan komprehensif. Manajemen biaya siklus hidup terdiri dari tindakan yang diambil yang menyebabkan suatu produk dirancang, dikembangkan, diproduksi, terus dipasarkan, didistribusikan, lalu dioperasikan, dipelihara, dilayani, dan dibuang, sehingga keuntungan siklus hidup dapat dimaksimalkan. Memaksimalkan keuntungan siklus hidup ini berarti produsen harus memahami dan memanfaatkan hubungan-hubungan yang ada di antara tiga sudut pandang siklus hidup. Setelah hubungan ini dipahami, maka tindakan baru dapat diimplementasikan yang memanfaatkan peningkatan pendapatan dan peluang pengurangan biaya. Baiklah, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.